إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 102 yang telah kita bacakan tadi, Allah mengingatkan kita wujud sayang Allah pada diri kita, karena yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada berapa jenis panggilan yang Allah buat. Ada panggilan ya ayyuhan nas, panggilan untuk seluruh manusia. Maka panggilan ini terkhusus ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Maka seruannya adalah takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beragama Islam. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan panggilan itu kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyayangi kita agar mewanti-wanti diri kita agar benar-benar kita dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses menuju takwa itu tidak gampang. Menuju proses orang yang bertakwa itu tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan, cacian, hinaan, bahkan dikucilkan dan dianggap disepelekan. Maka tantangan orang yang beriman menuju proses takwa itu tidak gampang. Bahkan nyawa taruhannya mempertahankan keimanan dan ketakwaan itu. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup yang amat singkat ini, bahkan banyak perumpamaan kehidupan kita di bumi Allah ibarat antara azan dan iqamah, sangat singkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang singkat ini maka menuju kehidupan yang hakiki, banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak persoalan yang akan kita hadapi. Bahkan kita hari ini banyak mengalami ujian, cobaan, musibah yang belum kunjung berakhir sampai detik ini. Ujian musibah itu datang
Memang bumi ini tempatnya. Ketika kita menghadapi ujian, maka kita sandarkan bahwa ujian itu boleh jadi menyadarkan diri kita. Bumi Allah ini adalah tempat ujian. Bumi Allah ini adalah tempat kita menghadapi musibah. Al-Quran surah Al-Baqarah 155, Allah telah ingatkan pada kita, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Maka kehidupan ini penuh dengan ujian, akan kekurangan, akan ketakutan, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, dan sampai detik ini virus yang tak kunjung berhenti. Maka dengan cara apa lagi Allah akan menyadarkan kita? Maka dengan ujian bagaimana lagi Allah akan untuk menyadarkan diri kita bahwa hidup ini tidak lama, bahwa hidup ini akan kita tinggalkan, bahwa bumi Allah ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap momen khutbah Jumat, khatib senantiasa mengingatkan tentang pesan-pesan takwa. Maka evaluasi dalam diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa itu? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang yakin, orang yang beriman, orang yang yakin bahwa ada kehidupan yang hakiki setelah kehidupan di dunia ini? Maka evaluasinya pada diri kita. Bila umur kita 60 tahun, sudah berapa kali kita mengikuti khutbah Jumat, dan hampir setiap khutbah Jumat itu mengingatkan pesan tentang takwa. Mudah-mudahan tertanam dalam diri kita untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi tak kunjung kembali, orang yang mati itu tidak akan kembali lagi. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa orang yang mati itu tidak akan kembali lagi di bumi Allah. Tapi orang yang telah mati itu sangat menginginkan untuk kembali. Mau ngapain? Maka keinginan besar orang yang telah mati itu datang ke bumi Allah, bermohon pada Allah, walau dalam hitungan menit, walau dalam hitungan detik, ya Allah, kembalikan aku ke bumi ya Allah. Tujuannya satu, untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, untuk beribadah semaksimal mungkin ya Allah. Aku akan tunaikan zakatku, aku akan himpakkan seluruh hartaku, aku akan habiskan waktu yang singkat ini untuk beribadah kepadamu. Maka satu keinginan orang yang telah mati itu untuk kembali kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini ruh masih bersatu dengan jasad kita. Allah masih berikan kesempatan pada kita. Maka kesempatan ini tidak akan lama. Bila umur kita 50 tahun dalam catatan Lauhul Mahfuz, hari ini umur kita 49 tahun lebih. Maka boleh jadi tahun ini Allah tetapkan habis jatah kehidupan kita. Lantas evaluasi dalam diri kita, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh
telah sampai dalam kerongkongan, maka penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Banyak yang menyesal, ya Allah, kembalikan aku sebentar ya Allah, kembalikan ya Allah. Padahal ruh sudah sampai dalam kerongkongan, maka kata Allah tidak ada gunanya lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman ia yakin bahwa dirinya adalah milik Allah. Orang yang beriman bahwa ia yakin segala kehidupan aktivitasnya di bumi Allah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang beriman ia yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya. Maka orang yang beriman itu tidak akan berani berbuat sewenang-wenang dalam kehidupannya. Maka orang yang beriman senantiasa waspada dalam kehidupannya, baikkah yang ia lakukan atau bahkan mengundang murka Allah. Maka ujian ini, musibah ini, cobaan ini menegurkan dalam diri kita. Bahkan banyak belakangan hari ini saudara kita yang telah wafat mendahului kita. Maka kematian itu mengajarkan pelajaran yang cukup berharga buat diri kita. Karena boleh jadi nanti, esok, lusa giliran kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita bermohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Maka untuk itu hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Hadirkan Allah dalam hati kita. Hadirkan Allah dalam lisan kita. Ketika kegelisahan dalam diri kita tak kunjung selesai, boleh jadi kita jauh dari Allah. Ketika kita panik yang berlebihan, boleh jadi kita jauh dari Allah. Maka kata Allah, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang singkat ini akan kita akhiri. Siapapun itu, apapun pangkat dan jabatannya, sekaya apapun dia, tidak akan mampu membeli nyawa dari Allah. Tidak akan mampu dia mengganti seluruh hartanya untuk memperpanjang nyawanya. Tidak akan mungkin. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, terima atau tidak terima, dengan ketetapan Allah, maka ketetapan Allah tidak akan berubah dalam hitungan detik sekalipun. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kematian itu amat dekat dari diri kita. Walaupun kita bersembunyi lari dari kematian itu, maka kematian itu yang akan mendekati diri kita. Dan itu pasti, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menghadapi mati. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita menghadapi ujian, musibah, cobaan, jauh dari Allah, tidak terima dengan ketetapan Allah, dan merasa Allah tidak adil, maka dengan tegas Allah katakan dalam Al-Quran, cari Tuhan selain aku, cari bumi selain bumiku, kata Allah, keluar dari kolong langit. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka kunci menghadapi musibah, menghadapi ujian, cobaan yang cukup pelik dalam kehidupan kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak akan takut ia mati, karena mati adalah pintu gerbang untuk menuju kehidupan yang hakiki. Orang yang beriman tidak takut akan menghadapi virus, karena bukan virus yang menyebabkan kita mati. Allah
telah tetapkan dalam diri kita kapan batas umur kita. Tidak perlu harus kena virus baru mati. Orang yang beriman ia yakin tidak harus sakit baru mati, tidak harus ke rumah sakit baru mati. Orang yang sehat pun akan mati. Ketika ia pagi sehat bugar, berangkat dari rumah untuk bekerja, terjadi kecelakaan dalam perjalanan, mati di tempat. Siapa yang mengira? Maka kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita sedang menghadapi kematian diri kita. Bila kita tidak hadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita ibarat seperti bangkai yang berjalan. Bangkai itu tidak memiliki ruh. Maka ruhnya orang beriman adalah berzikir kepada Allah, berzikir, ingat kepada Allah, agar ruh itu senantiasa hidup dalam diri kita. Orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari mengingat Allah, sesungguhnya adalah bangkai yang berjalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khataman nabiyyin alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu mimbar khutbah Jumat kedua kali ini, khatib senantiasa mengajak kita semua, dan terutama diri khatib sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal takwa kita. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi ujian kehidupan kita, menghadapi musibah yang terus kita hadapi, karena memang bumi Allah adalah tempat ujian, tempatnya musibah. Jangan sampai kita takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan hidup yang singkat ini, maka boleh jadi nanti, esok dan lusa, kematian itu pasti akan menghadapi kita. Maka persiapkan kematian kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi diri kita, hisab diri kita. Sudahkah kita siap menghadapi kematian kita? Bila kita jauh dari Allah, maka kekhawatiran kematian itu pasti akan datang. Seorang anak takut pulang ke rumah karena kesalahannya. Seorang anak takut pulang ke rumah karena ia takut dimarahi. Begitu juga kehidupan kita. Merasa takut kita akan pulang menghadap Allah karena dosa kita terlalu banyak. Kita takut menghadap Allah, menghadapi kematian karena kesalahan kita terlalu banyak. Maka kesempatan Allah masih berikan pada diri kita. Ruh masih bersatu dengan jasad. Usia masih Allah berikan waktu. Kita tidak tahu sejam, 2 jam, 3 jam ke depan akankah kita menghadap Allah, akankah kita masih untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila asyar nanti kita tinggalkan asyar, maka kita tergolong orang-orang yang fasik, meninggalkan waktu untuk bermesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan maghrib. Ketika kita meninggalkan maghrib, kita sibuk akan aktivitas kehidupan kita, kita tergolong orang-orang yang fasik. Kesempatan kepada Allah kita sia-siakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين يا خادي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul dalam majlismu ini ya Allah untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, kesempatan kali ini kami mohon ya Allah, mohonkan ampunan kepadamu ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jikalau hari ini jatah umur kami telah habis Engkau tetapkan ya Allah, kami bermohon bermunajat kepadamu ya Rahman, Ya Rahim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Golongkan kami dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisimu ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, jikalau ada saudara-saudara kami yang menghadapi penyakit yang sampai hari ini tak kunjung sembuh ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Berikan kesembuhan pada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran pada diri kami menghadapi ujian dan musibah yang tak kunjung selesai ini ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi